Merdeka merupakan sistem pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler atau tatap muka. Inti dari kurikulum ini adalah Merdeka Belajar. Konsep ini disusun agar para siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Ada beragam konten yang lebih optimal agar peserta didik punya waktu untuk mendalami konsep belajar. Materi pembelajaran juga disesuaikan pada kebutuhan belajar dan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Peserta didik juga tidak akan lagi dipaksa mempelajari semua mata pelajaran yang bukan menjadi minat utamanya. Selain itu, program ini bertujuan memberi fleksibilitas bagi peserta didik. Merdeka Belajar diharapkan bisa menumbuhkan semangat gotong royong para siswa. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum baru pengganti kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka diluncurkan secara resmi 11 Februari 2022 oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang juga menjadi bagian dari rentetan episode kebijakan Merdeka. Sebelum resmi diumumkan, kurikulum ini disebut juga dengan kurikulum prototip dan kurikulum sekolah penggerak. Karena pada waktu itu kurikulum masih terbatas diberlakukan pada sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Sekarang kita ke pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran terdiferensiasi dalam konteks kurikulum Merdeka adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan bermakna bagi setiap siswa di dalam kelas. Contoh, kelas yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru menggunakan metode yang berbeda dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menggunakan isi kurikulum, menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, menghadir bahan ajar pada CD, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa. Nah, masuk ke capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Untuk membedakan dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda, bukan? Sekarang kita ke langkah prosedur cara menyusun ATP. Yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil belajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinika tunggal ika, global, bernalar kritis, dan kreatif. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran, atau setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang terakhir, berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam pembelajaran yang diperlukan. Contoh, TP untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480, dan sikap 120 menit. Nah, sekarang kita ke modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran.
Prosedur penyusunan modul ajar dimulai dari analisis kebutuhan guru, siswa, dan sekolah. Identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan, menentukan alur tujuan pembelajaran. Menyusun bahan ajar, melaksanakan bahan ajar, hingga yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan pembelajaran. Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Cukup sekian. Terima kasih semuanya. Bye 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 bye.